Nama Marcela Santoso mendadak jadi sorotan, bukan hanya sebagai advokat, tetapi juga sebagai figur sentral dalam pusaran kasus hukum yang mengguncang publik. Sosok yang selama ini dikenal tegas membela klien-klien korporasi besar, kini harus menghadapi sorotan tajam dari masyarakat dan media. Perjalanan kariernya yang cemerlang seolah berubah drastis dalam sekejap, ketika namanya disebut-sebut dalam berbagai pemberitaan nasional. Namun, sorotan itu bukan karena prestasinya, melainkan karena ia kini duduk di kursi tersangka. Sebuah posisi yang ironis, mengingat selama ini, ia justru menjadi pembela hukum bagi banyak pihak yang terjerat kasus serupa. Kini, ia harus merasakan sendiri tekanan dan ketidakpastian yang selama ini hanya ia saksikan dari sisi lain ruang sidang. Awalnya, Marcela dikenal sebagai advokat yang membela korporasi dalam mega skandal korupsi ekspor crude palm oil. Ia dipercaya menangani kasus-kasus besar yang melibatkan uang dan kekuasaan. Namun, situasi berbalik ketika ia justru terjerat kasus perintangan penyidikan dan tindak pidana pencucian uang. Tuduhan ini membuat posisinya semakin sulit, karena ia harus membuktikan integritas dan profesionalismenya di tengah badai tuduhan. Tuduhan terhadap Marcela pun meluas, tak hanya soal ekspor CPO, tapi juga menyentuh 3 kasus besar lain, korupsi timah, importasi gula, dan ekspor CPO. Setiap kasus membawa konsekuensi hukum yang berat, menambah beban yang harus ia tanggung. Nama Marcela kini identik dengan rangkaian kasus korupsi yang menjadi perhatian nasional, memperlihatkan betapa rumitnya dunia hukum di Indonesia. Dari seorang pembela hukum yang disegani, Marcela kini harus membela dirinya sendiri. Ia menjadi contoh nyata betapa tipisnya batas antara profesionalisme dan keterlibatan personal dalam kasus besar. Tekanan mental, stigma sosial, dan pertaruhan reputasi menjadi tantangan yang harus ia hadapi setiap hari. Di ruang sidang, ia bukan lagi sekadar advokat, melainkan seorang individu yang berjuang untuk keadilan bagi dirinya sendiri. Kisah Marcela Santoso bukan sekadar soal dugaan pidana, tapi juga tentang kekuasaan, pengaruh, dan narasi publik yang membentuk persepsi di tengah sorotan media. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusan menjadi bahan perbincangan. Di balik pusaran kasus ini, tersimpan pelajaran tentang rapuhnya batas antara kebenaran, kepentingan dan opini publik dalam dunia hukum yang penuh intrik. 18 Juni 2025, Gedung Bundar Kejaksaan Agung dipenuhi ketegangan. Sejak pagi, suasana di sekitar gedung sudah terasa berbeda. Puluhan wartawan, aparat keamanan dan masyarakat umum berkumpul menanti perkembangan terbaru dari kasus yang menyita perhatian nasional. Isu yang beredar di media sosial dan pemberitaan membuat atmosfer semakin panas, seolah semua mata tertuju pada satu titik, pintu utama Gedung Bundar. Usai menjalani pemeriksaan intensif selama berjam-jam, Marcela Santoso akhirnya muncul di hadapan wartawan. Dengan langkah mantap dan ekspresi penuh keyakinan, ia langsung menjadi pusat perhatian. Di tengah sorotan kamera dan mikrofon yang diarahkan padanya, Marcela dengan tegas membantah tuduhan membuat konten negatif soal RUU TNI dan narasi Indonesia gelap. Ia menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana. "Saya nggak bikin konten RUU TNI, saya nggak bikin Indonesia gelap," tegasnya berulang kali, memastikan setiap kata terdengar jelas di tengah kerumunan. Ia menatap langsung ke arah kamera, seolah ingin meyakinkan publik bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembuatan konten yang dituduhkan. Pernyataan ini diucapkan dengan nada yang tegas, tanpa ragu sedikit pun. Tak butuh waktu lama, pernyataan Marcela langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Breaking news bermunculan, menambah lapisan baru dalam kasusnya yang sudah kompleks. Setiap stasiun televisi dan portal berita online berlomba-lomba menyoroti bantahan keras Marcela, membuat publik semakin penasaran dengan kelanjutan kasus ini. Namun, di balik bantahan kerasnya, Marcela hanya menyinggung isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Ia tidak memberikan penjelasan atau tanggapan terkait tuduhan lain yang juga menjerat namanya. Banyak pihak menilai sikap ini menimbulkan tanda tanya baru. Apakah ada hal lain yang sengaja disembunyikan, atau Marcela memang hanya ingin fokus pada isu utama yang menjadi sorotan publik? Publik pun terbelah. Ada yang percaya pada pernyataan Marcela dan menganggapnya sebagai korban framing media. Namun tak sedikit pula yang menilai ini hanyalah strategi bertahan di tengah tekanan. Diskusi hangat terjadi di berbagai ruang publik, dari kafe hingga media sosial, memperlihatkan betapa kasus ini telah memecah opini masyarakat.
Sementara itu, ruang abu-abu tetap terbuka lebar. Banyak pertanyaan penting masih belum terjawab, mulai dari motif di balik tuduhan hingga siapa saja pihak yang sebenarnya terlibat. Di tengah ketidakpastian ini, publik hanya bisa menunggu, berharap kebenaran segera terungkap di balik drama besar yang terjadi di Gedung Bundar. Setelah bantahan keras, wartawan menekan Marcella soal video pengakuan yang diputar Kejaksaan Agung. Apakah ia dipaksa? Apakah ada tekanan? Kali ini Marcella memilih diam, wajahnya datar, melangkah cepat ke mobil tanpa sepatah kata. Sikap bungkam ini menimbulkan spekulasi apakah ia korban tekanan atau justru mengakui secara tak langsung. Diamnya Marcella menjadi strategi komunikasi berisiko, membiarkan publik menebak-nebak. Kontras antara bantahan lantang dan kebisuan misterius justru memperdalam teka-teki kasus ini. Jawaban sesungguhnya terkunci rapat di balik sikap diamnya. Sehari sebelum bantahan Marcella, Kejaksaan Agung memutar video pengakuan dirinya dalam konferensi pers. Dalam video itu, Marcella mengaku menyebarkan narasi negatif yang menyerang kejaksaan dan pejabat negara. Ia menyebut isu-isu sensitif, termasuk kehidupan pribadi pejabat dan narasi politik seperti RUU TNI serta Indonesia Gelap. Pengakuan ini seolah mengonfirmasi dugaan adanya upaya sistematis menyerang penegak hukum. Video itu jadi bukti utama kejaksaan memperkuat narasi mereka di hadapan publik. Namun keesokan harinya, Marcella membantah keterlibatan dalam isu-isu politik tersebut. Publik dihadapkan pada dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Mana yang harus dipercaya? Dalam video pengakuan, Marcella tak hanya mengaku, tapi juga menyampaikan penyesalan mendalam. Ia meminta maaf kepada kejaksaan, pemerintah dan semua pihak yang dirugikan. Ia menegaskan tak punya kebencian pribadi terhadap institusi yang ia serang. Menariknya, di tengah permintaan maaf, Marcella justru memuji semangat penegakan hukum kejaksaan. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan, tulus atau strategi mencari simpati? Apapun motifnya, pengakuan dan pujian itu menambah lapisan drama psikologis dalam kasus ini. Publik pun semakin sulit menebak motif dan kebenaran di balik semua pernyataannya. Menanggapi spekulasi soal paksaan, Kejaksaan Agung menegaskan video pengakuan Marcella dibuat secara sukarela. Direktur Penyidikan Abdul Kohar menyatakan inisiatif datang dari Marcella sendiri, tanpa tekanan dari penyidik. Klarifikasi ini penting untuk menjaga kredibilitas kejaksaan dan nilai pembuktian video. Namun, penyidikan mengungkap Marcella tak bergerak sendiri. Ada keterlibatan pihak ketiga, Tian Bakhtiar, Direktur JAK TV, dan M. Adia Muzaki, penggerak pasukan buzzer. Temuan ini menunjukkan operasi narasi negatif yang terstruktur, bukan aksi tunggal. Video pengakuan Marcella kini menjadi bagian dari puzzle besar mengungkap jaringan ini. Meski membantah, jejak digital Marcella bicara lain. Barang bukti elektronik yang disita berisi topik RUU TNI dan Indonesia Gelap, jadi dasar penyidik mengonfrontasinya. Jejak digital, ponsel, laptop, percakapan menjadi bukti kuat di pengadilan. Penyidik melihat isu-isu ini sebagai bagian dari serangan narasi terkoordinasi untuk mendiskreditkan pemerintah dan kejaksaan. Penyebaran isu politik dianggap sebagai strategi mengalihkan perhatian dari kasus korupsi besar. Benang merah antara serangan terhadap kejaksaan dan isu politik sensitif semakin jelas. Meski Marcella membantah, penyidik yakin bukti digital cukup untuk mengaitkannya dengan narasi negatif yang beredar. Isu RUU TNI jadi perdebatan nasional, memicu pro kontra tajam di masyarakat. Revisi UU TNI dinilai berpotensi mengembalikan difungsi militer, memicu kekhawatiran kelompok sipil dan aktivis HAM. Pemerintah beralasan, revisi diperlukan untuk menghadapi ancaman modern, sementara penolakan muncul karena kekhawatiran militer masuk ranah sipil. Dalam konteks panas ini, penyebaran narasi penolakan RUU TNI sangat mudah memobilisasi opini publik. Ketika nama Marcella dikaitkan dengan isu ini, tuduhannya jadi berlipat menghalangi penyidikan korupsi dan menunggangi isu politik sensitif. Kasusnya pun makin syarat muatan politis. Kasus Marcella Santoso menjadi pelajaran penting di era digital, di mana batas antara fakta dan persepsi semakin kabur. Peristiwa ini bukan hanya soal satu individu, tapi juga cerminan bagaimana masyarakat kita menghadapi arus informasi yang deras dan tak terbendung. Setiap detik,
informasi menyebar begitu cepat melalui media sosial dan platform digital, membentuk persepsi publik dalam sekejap. Satu unggahan bisa langsung viral, memengaruhi opini ribuan orang tanpa sempat diverifikasi kebenarannya. Di tengah banjir informasi seperti ini, kita seringkali kewalahan. Sulit membedakan mana yang benar-benar fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang merupakan disinformasi yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu. Narasi-narasi seperti Indonesia gelap atau penolakan terhadap UU TNI bisa saja menjadi argumen yang valid jika didasarkan pada data dan analisis yang objektif. Namun, narasi yang sama juga bisa berubah menjadi alat provokasi, apalagi jika disebarkan secara masif oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tersembunyi. Dalam sekejap, opini publik bisa digiring ke arah tertentu tanpa disadari. Karena itu, masyarakat harus semakin kritis. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar. Selalu lakukan verifikasi, cek sumber berita, dan bandingkan dengan fakta-fakta lain sebelum memutuskan untuk mempercayai atau bahkan menyebarkannya. Kebenaran dalam kasus Marcella Santoso pada akhirnya akan diuji di pengadilan, di mana bukti dan fakta akan dipertimbangkan secara objektif. Tapi pelajaran terpenting untuk kita semua adalah saring setiap informasi yang kita terima. Jangan mudah terhasut oleh judul sensasional atau narasi yang memancing emosi. Di dunia sekarang, siapapun bisa menjadi produsen konten. Setiap orang punya kekuatan untuk membentuk opini publik, baik secara positif maupun negatif. Maka, tanggung jawab menjaga akal sehat dan nalar kritis ada di tangan kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk tetap berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi. Membedakan antara fakta dan persepsi adalah kunci untuk menjaga kewarasan bangsa. Dengan sikap kritis dan bijak, kita bisa membangun masyarakat yang lebih cerdas dan tahan terhadap manipulasi informasi.